Udah mulai. Aduh, seru banget dengerin musik ya. Lagi happy-happynya. Oke, selamat datang di podcast Semandalu bersama saya Mr. Daru Laduni. Wah, luar biasa sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Arek-arek 20 ya. Ini podcast pertama di SMA Negeri 20 Surabaya, Semandalu Podcast. Nah, teman-teman semuanya nih ya. Sekarang nih kalau kita lihat zaman sekarang itu kan berubah ya. Terus kita juga anak-anak muda tuh sukanya dengerin musik nih. Saya juga nih barusan dengerin musik nih. Lagunya Miley Cyrus. Wah, ini judulnya Angels Like You. Enak banget dengerinnya. Saya sampai terbuai ya mendengar lagu-lagu itu. Apalagi sekarang nih kayaknya mau ada konsernya Coldplay yang tiketnya udah sampai terjual banyak sekali ya, sampai ada yang jual ginjal katanya buat beli tiket Coldplay. Tapi luar biasa antusiasme masyarakat ya buat mau dengerin Coldplay, meskipun Coldplay-nya belum tentu datang ke Indonesia nantinya. Tapi katanya November ya. Nggak tahu deh, nanti kita tunggu aja kejutannya. Nah, kalau terkait dengan musik ya kan, saya tuh pernah nih dengerin ada seseorang ya, bukan seseorang sih tapi ulama yang ngomong musik itu nggak baik. Nah, kira-kira kejelasannya gimana? Langsung aja kita tanya langsung ke Ustadz Alif Kurniawan. Waduh, mana nih orangnya nih? Ada di sini. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya Ustadz ya. Mr. Daru gimana? Alhamdulillah saya baik juga Ustadz. Ini happy nih karena pertama kalinya podcast mulai dan ini Ustadz Alif yang memulainya. Wah, luar biasa, saya senang banget Ustadz. Terima kasih udah hadir. Oke, sama-sama. Tat, ini kan saya ada pertanyaan nih Tat. Oke. Langsung saya kasih pertanyaan aja nih Ustadz nih kayaknya. Soalnya Ustadz kayaknya lebih profesional dalam hal itu. Masalah apa emangnya ini? Suka dengerin musik nggak Tat? Oh, musik? Suka. Suka ya? Suka. Jenis apa sih Tat kalau lebih senang musik Tat? Kalau saya itu macam-macam lah. Ada pop, ada musik gambus, sholawat, itu kita suka. Oh, gambus, sholawat kayak Whipshade ya? Itu kesukaan saya itu. Wah, ini saya juga seneng banget Tat kalau dengerin apa itu musik gambus ataupun banjari ya. Iya, banjari itu. Tapi Tat, ada pertanyaan nih Tat. Ini kepo sih saya tentang ini tuh kepo Gimana? banget. Kan sekarang ini kan anak-anak muda kan suka dengerin musik, ya kan? Ya. Mereka yang galau-galau, mereka yang lagi bahagia, mereka yang single atau apa gitu. Mereka tuh suka banget dengerin musik. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, ini kan tema kita hari ini tentang musik dalam Islam. Musik dalam Islam nih yang kita bahas. Benar. Oke. Nah, musik dalam Islam. Oke. Nah, ini yang bikin saya kepo Tat. Karena anak-anak sekarang suka banget dengerin musik. Musik itu sebenarnya boleh atau enggak sih Tat? Karena ada orang bilang begini, musik nggak boleh. Ada juga yang bilang, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau menurut Ustadz Alif kayak gimana sih? Oke, baik ya. Sebenarnya dikembalikan lagi sih, musik itu seperti kayak orang berbicara. Nah, kalau kita definisikan dulu tentang musik itu apa sih? Musik itu kan adalah suatu kumpulan ya, bunyi berupa nada ya, atau berupa apapun itu ya, kata-kata dan seterusnya yang di situ disinkronkan menjadi satu kesatuan yang akhirnya bisa enak didengar, yang kita kenal dengan musik tadi ya. Sebenarnya kayak orang bicara, tidak ada permasalahan ketika yang dibicarakan itu baik-baik saja. Tapi kalau yang ketika dibicarakan itu sesuatu yang mengandung kemudaratan, mencaci orang lain ya, menimbulkan syahwat ya, berbicara tentang aib orang lain, nah itu akan menjadi sebuah keharaman. Gitu. Jadi makanya ketika musik itu tidak membicarakan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam ya tidak ada masalah. Gitu. Kalau misal saya lagi sedih nih Tat, terus saya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih-sedih gitu Tat, itu bagus nggak sih Tat? Nah, ini kembali lagi ya. Jadi sedih
mendengar lagu yang sedih kan malah tambah sedih. Tambah sedih ya. Iya. Ya, kalau ingin apa itu kayak mengekspresikan diri aja gitu kan. Ya, kalau kita kembali lagi dalam Islam, ketika kita bersedih ya, kita kan tidak boleh banyak-banyak bersedih. Kita buat kesedihan kita ini menjadi bahagia. Kenapa? Satu kesedihan yang kita dapatkan ya, yang kita rasakan ya, itu jangan sampai menutup banyak kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga ada orang yang fokus dengan kesedihannya, akhirnya dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan banyak kenikmatan. Nah, kalau bisa, kalau sedang sedih ya dibuat untuk bahagia lah. Melihat kenikmatan Allah yang masih besar yang sedang dia nikmati. Seperti itu. Sehingga jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut, nggak boleh. Makanya kan ada larangan dalam Islam ketika kita bersedih, terus sampai kita berlarut-larut, sampai nggak mau makan, sampai menyiksa diri, itu malah haram. RSJ jadinya. Jadi gila. Jadi kan. Iya. Waduh. Berarti kalau saya lagi sedih gitu dengerin lagu-lagu yang bahagia gitu ya. Gitu. Jadi intinya musik itu selama tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam tidak ada masalah. Oke, berarti kalau nggak ada uzur tertentu berarti nggak apa-apa juga sih Pak. Tapi boleh nggak sih kita sebagai seorang muslim ya, ini karena saya juga seorang muslim, itu menikmati banget musik untuk keseharian kita. Ada kan kayak siswa SMA Negeri 20 nih, Pak saya tuh nggak bisa belajar tanpa musik. Oke. Kayak gitu ya. Tuh. Jadi kan menikmati gitu. Itu boleh nggak sih dalam Islam? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting musik yang didengarkan musik yang baik tadi. Kembali lagi ke teks musik tersebut itu gimana, arahnya kemana. Kalau teksnya mengarahkan kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan ya jangan didengarkan ya. Cari musik yang lain. Ya. Okay. Jadi makanya kan ada qawaidul fiqhiyah ya. Al-hukmu yadurru 'alal ilah ya. Jadi hukum itu tergantung ilahnya. Apa itu? Ilah itu sebab. Nah, sebab yang bisa menghukumi dari sesuatu perilaku tadi. Seperti kayak musik tadi ya. Itu dulu memang diharamkan. Kenapa? Karena ilahnya ada sebab yang mengharamkan ketika itu. Kenapa? Cenderung musik-musik di zaman dahulu seperti kayak rebana, terus musik-musik seruling, gitar dan seterusnya itu digunakan untuk mengiring-iring hal-hal yang berpotensi untuk kemaksiatan. Di situ pasti ada minuman keras, ada wanita-wanita yang joget-joget gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu musik diharamkan ketika itu. Kayak di Persia tuh ya. Jadi ya itu ilah ya. Jadi karena sebabnya sampai bisa menghantarkan orang-orang itu mengarah kepada kemaksiatan, musik haram. Sedangkan sekarang kan realitas sekarang musik malah kita buat untuk sholawatan, ingat kepada Kanjeng Nabi ya. Yang lagunya Habib saya itu alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Kita banyakkan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad tambah. Dan musik di sini ya malah dianjurkan untuk agar kita ini tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya juga pernah dengar hadis gimana? Ya, di situ berisi tentang begini, akan ada suatu kaum yang akan menghalalkan musik dan juga khamar. Nah, tadi Ustadz sempat jelasin tentang majelis-majelis sholawat. Nah, kalau mereka majelis sholawat nih mempresentasikan lagu itu, musik itu kepada masyarakat, seperti nyanyikan seperti itu. Nah, berarti itu boleh ya Tatian? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada unsur keharaman di situ ya. Kita bersolat bersama tidak ada unsur bercampur baur, kecuali di situ ada unsur bercampur baur. Laki perempuan sholawatan bukan mahram, jejer, saling sholawatan tapi tidak ada batasan di tempat duduknya, itu nggak boleh. Tapi berangkat barengan kan? Ayo, yang sering nih berangkat barengan nih sama pacar nonton sholawat tapi boncengan dengan kawan
Lawan jenis, waduh. Tidak boleh. Merasa terpukul sekali saya guys. Sering ya? Iya. Enggak bercanda. Sama istri. Oh, sama Ya, istri. sama istri. Emang sudah menikah? Hah? Sudah dong. Tanda tanya. Waduh. Oke, Tat. Ini ada pertanyaan nih, Tat. Ini saya dikasih pertanyaan nih. Dari siswi. Nah, ini siswi nih. Siswi SMA Negeri 20 Surabaya. Gimana? Ustadz, beberapa tahun yang lalu terdapat video viral nih di mana puluhan santri itu kompak tutup telinga waktu mendengarkan musik atau lagu-lagu yang diputar. Nah, Tat, menurut Ustadz sendiri gimana nih? Karena ini ada tanggapan nih dari siswa-siswa. Oke. Nah, kembali lagi karena kan musik itu hukumnya kan masih diperdebatkan ya. Ya, ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan ya. Yang mengharamkan itu punya alasan-alasan tertentu. Nah, jadi mungkin itu pondok pesantren itu mungkin punya kaidah tersendiri ya. Saya pernah juga mengetahui itu kalau nggak salah itu pondok pesantren tentang penghafal Al-Quran. Oh iya, oke. Jadi kalau nggak salah itu seperti itu. Jadi dia khawatir nanti terlena dengan musik sehingga dia lupa untuk hafal Al-Qurannya tadi. Jadi pada intinya dia punya pendapat seperti itu ya. Jadi ya kita hargai, kita bertoleransi dengan pendapat seseorang, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Jadi itu untuk menguatkan dia ya agar hafalannya tidak hilang ya. Dengan cara untuk tidak mendengarkan musik ya. Jadi ya memang nggak apa-apa, kita hargai pendapat seperti itu. Oke, berarti memang ya kita hargai aja sih ya mereka yang berpendapat kalau ya nggak boleh dengerin musik karena musik, memang bisa aja itu mempengaruhi hafalan mereka. Oh iya, karena saya juga pernah dengar mereka yang lagi ngafalin Quran itu kalau bisa tidak mendengarkan musik karena itu bisa mempengaruhi hafalan. Ustaz pernah kayak gitu nggak? Ya kalau pas menghafalkan ya tetap ya tidak mendengarkan musik ya, karena apa bisa menghafalkan? Iya bener. Hafalin Quran, dengerin musiknya Coldplay lagi. Gak mungkin, musiknya rock juga Metallica, waduh. Hafalin Al-Quran selesai nanti bisa berganti dengan mendengarkan musik. Gak ada masalah. Yang penting tidak ada hal-hal yang tadi ya melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala musik-musiknya. Gitu. Oh guys, jadi ada manfaatnya juga musik dan nggak selalu musik itu haram ya, nggak selalu musik itu tidak diperbolehkan, tergantung konteks. Tapi Tat, ini pertanyaan terakhir ini dari saya pribadi. Kan musik kan waktu zaman Rasulullah dulu kan ada sudah Tat. Ada. Nah itu sampai Rasulullah di hadis sahihnya berstatement demikian. Biasanya dulu Tat, waktu Rasulullah ada musik itu digunakan buat apa Tat? Ya ketika ada pernikahan menggunakan rebana ya, dan ketika ada hal-hal yang membahagiakan ya. Jadi kaum dulu kalau sedang bahagia itu tadi memainkan musik tadi. Oke. Ya, yang penting tadi tidak ada unsur-unsur ya jahiliyahnya. Oke. Dulu kan Rasulullah melarang itu karena ada unsur-unsur jahiliyahnya ya. Sehingga jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau ketika ada musik dan tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh Allah, itu nggak ada masalah. Malah mereka menikmati rebana ya, dengan mengiringi. Bahkan Rasulullah pun datang ke Madinah disambut dengan musik ya, dengan rebana, dengan nyanyian gembira gitu kan, kegembiraan. Kenapa? Madinah didatangi oleh sosok yang luar biasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi seperti itu. Oke, berarti untuk musik itu. Oke, berarti memang ada konsep tertentu, ada tujuan tertentu lah. Kalau buat bahagia pernikahan lah, udah sewajarnya lah ya. Dangdut Tat di sini Tat. Dangdut pun itu kalau mengarah kepada kebaikan tidak ada masih kita pakai. Ya, seperti kayak yang terkenal itu ya, Bang Haji loh. Itu kan sudah viral luar biasa sampai sekarang, lagunya pun masih didengar oleh banyak masyarakat. Ya. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Lah, itu kan keren ya. Makan enak tapi judi. Neot. Yang enak-enak dilarang, makan boleh. Boleh makan. Enak kan? Berarti dilarang.
makan boleh tapi jangan yang diharamkan. Oh, makan boleh tapi jangan yang diharamkan. Yang diharamkan. Berarti harus makan yang halalan thayyiban. Sehat, kuat ya, kayak vitamin C dong. Gitu lah ya. Wah, ini kita dapat ilmu baru, kita dapat suasana baru di sini terkait dengan musik, karena memang teman-teman semuanya ya, teman-teman kita, kemudian juga anak-anak kita ya di SMA Negeri 20 ini suka banget dengerin musik ya, apapun genre musiknya. Adapun juga teman kita yang suka dangdut, adapun anak-anak kita yang suka musik rock. Tapi semua kembali kepada kita, semua kembali kepada konteksnya. Jika musik itu bermanfaat buat kita ya, insya Allah akan aman semuanya Ustadz ya. Bahkan kalau malah bisa mengingatkan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malah dianjurkan. Oke. Ya. Ya udah Tad, kalau gitu mulai sekarang saya dengerin sholawat aja Tad. Gitu. Iya. Bagus ya. Diganti lagunya tadi lagu apa? Ganti ya Tad. Oke. Ganti lagu sholawat besok Banyak pakai lah, iya. itu. Habib Syekh Romania gitu ya, sebut merek Tad. Enggak apa-apa ya. Oke, semuanya sudah dijelaskan oleh Ustadz Alif bagaimana bagaimana mendengarkan musik ya, halal atau tidaknya tergantung dari perspektif kita sendiri. Semoga ilmu yang diberikan ya, ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Alif pada kesempatan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentunya saya juga berharap buat kalian yang suka dengerin musik, cari musik-musik yang manfaat ya. Ingat, sholawat. Iyalah, harus sholawat. Harus sholawat. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah nonton podcast ini, podcast Mandalu. Semua harapannya Tat buat podcast Mandalu Tat ini kan Ya, pertama ini kan kali. pertama kali ya. Pembukaan nih berarti saya. Ya bener nih, special person nih. Keren. Ya, Gimana? pesan saya ya bisa istiqomah. Bisa Amin. istiqomah memberikan ilmu kepada masyarakat Semandalu khususnya dan masyarakat luas pada umumnya ya. Memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Yang kedua, sukses terus untuk podcast Semandalu. Amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama. Saya beritahu ya, selamat dulu Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustadz Alif luar biasa sekali semangatnya ya, mengajar ya, mengaji ya, mencintainya istrinya maksudnya. Iya, istri dan anak. Dan istri dan anak. Udah mau dua Tad? Oh, alhamdulillah. Oh iya. Oke. Barusan dikasih tahu tadi anak saya mau lahiran gitu. Oh, istri saya mau lahiran gitu ya Tad. Istri saya. Masya Allah. Oke, kalau saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Udah pasti ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, saya pesan buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana, pemirsa yang ada di rumah, yang ada di luar negeri ataupun dalam negeri, tolong bantu dong subscribe, like, berikan komen-komen positif, kritik saran boleh, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar video podcast Mandalu bisa muncul tiap minggunya di YouTube kalian. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari podcast Mandalu. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.